Shalom, selamat pagi adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik bersyukur Lausemela bisa kembali lagi bersama dengan adik-adik di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Dan kita bersyukur juga kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Nya. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan menolong, Tuhan menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti, memahami, dan kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun bisa menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan, masih terus berlanjut dari kisah-kisah sebelumnya. Kita tetap merenungkan firman Tuhan tentang Samuel dan Saul. Nah adik-adik dipersilakan untuk membuka Alkitabnya. Renungan kita hari ini dari 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Tetapi pada pagi hari ini kita akan fokus pada ayat yang pertama. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya masing-masing dan Lausemela akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang pertama berkata, "Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, 'Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri.'" Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini menceritakan bagaimana ketika Tuhan memilih Saul sebagai raja, dia juga memberikan janjinya. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8, di situ Tuhan memberikan janji penyertaannya bagi Saul. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Saul ini adalah raja pertama bagi bangsa Israel. Allah yang langsung memilih Saul melalui perantaraan Samuel, dan ini pun menandakan bahwa Saul ini berada di bawah otoritasnya Tuhan, berarti Tuhan yang berkuasa atas kehidupan Saul. Nah, tugasnya Saul sebagai raja tidak luput dari penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan memilih Saul untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, Tuhan juga menyertai Saul. Nah, Tuhan memberikan tugas kepadanya, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Saul untuk menolong bangsa Israel, untuk menyelamatkan bangsa Israel daripada musuh-musuhnya. Dengan begitu Tuhan juga memberikan Saul janji penyertaan dan janji untuk memberikan dia kekuatan dalam mengemban, dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai raja. Nah adik-adik, di dalam renungan kita di pagi hari ini berbicara mengenai Samuel yang menyampaikan pesan, yang menyampaikan firman Tuhan kepada Saul, bahwa Saul akan diurapi menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Pada waktu mereka bersama-sama antara Saul dan Samuel, Samuel secara langsung mengurapi Saul menjadi raja, dan Samuel berpesan kepada Saul bahwa itu jangan diceritakan dulu kepada orang-orang lain, hanya mereka berdua yang tahu. Dan nanti 7 hari ke depan ketika Samuel berjumpa dengan Saul di tengah-tengah bangsa Israel, maka disitulah waktu di mana semuanya akan diberitakan oleh Samuel
kepada seluruh bangsa Israel. Dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-16 kita melihat bahwa Saul taat dengan apa yang dikatakan oleh Samuel. Dia tidak menceritakan tentang Samuel yang sudah mengurapi dia sebelumnya kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan kepada pamannya tersebut pun dia tidak menceritakan hal ini. Kita melihat bagaimana Saul begitu taat dengan apa yang dikatakan oleh Samuel. Nah, adik-adik, Saul di dalam kisah ini perlulah kita contohi, dan biarlah adik-adik di dalam hari-hari kehidupan kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menaati firman-Nya, yang tidak sombong, dan terus sadar bahwa apa yang kita miliki sampai saat ini, orang tua yang bisa bekerja, bahkan kepintaran kita, bahkan kekuatan yang Tuhan berikan, itu semua karena Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita kerjakan di luar dari kekuatan atau penyertaan daripada Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kami untuk terus taat kepada Tuhan dengan tidak menyombongkan diri kami. Bahkan kami harus terus sadar bahwa apa yang kami miliki sampai saat ini itu semua karena Tuhan, karena penyertaan Tuhan, dan karena kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami dalam waktu-waktu sekolah kami, dalam waktu-waktu kami belajar. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran, sehingga Tuhan kami bisa menjadi anak-anak yang berprestasi. Terima kasih Tuhan, memberkati juga orang tua kami yang bekerja. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya adik-adik, demikianlah renungan harian sekolah minggu kita di hari ini. Dan Lausa berharap adik-adik tetap semangat dalam belajar, semangat merenungkan firman Tuhan, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan see you.